Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Harsilo Prastowo, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Teknik Lingkungan dengan NIM 33231122 dari kelas Teknik Lingkungan 23B1 akan mempresentasikan video dengan judul Peran Bakteri dalam Pengolahan Air Limbah guna memenuhi tugas biologi 2 dan UTS-nya. Selanjutnya, peran bakteri dalam pengolahan air limbah, limbah cair. Mikroba banyak dimanfaatkan di bidang lingkungan, terutama untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan dengan teknik bioremediasi, baik di lingkungan tanah maupun perairan. Penggunaan mikroba dalam pengolahan air limbah yang mendegradasi pengotor dalam air baik deterjen, organik, logam berat, dan sebagainya. Teknik yang digunakan ada dua, yaitu anaerob dan aerob, dan bakteri pun yang bekerja sesuai dengan teknik masing-masing. Selanjutnya, jenis bakteri aerob. 1. Nitrococcus. Bakteri Nitrococcus adalah bakteri yang sering dijumpai dan digolongkan ke dalam bakteri nitrifikasi. Kedua, Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas sangat penting dalam proses nitrifikasi kembali untuk memproduksi ion nitrat. Ketiga, ada Nitrobakter. Bakteri tipe ini berperan dalam mengubah nitrit menjadi nitrat. Yang keempat, ada bakteri Bacillus yang dimanfaatkan dalam menguraikan biomasa organik dan mendaur ulang berbagai elemen penting seperti nitrogen, fosfor, dan sulfur yang terdapat pada berbagai macam bahan organik yang masuk ke dalam perairan. Bacillus dapat memproduksi enzim ekstraseluler, pengurai selulosa, dan hemiselulosa. Masih dalam jenis bakteri aerob, yang kelima ada Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini adalah pembentuk asam untuk merombak bahan organik dan menghasilkan asam lemak. Yang keenam, ada bakteri Staphylococcus yang akan menghasilkan enzim katalase untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Dan yang terakhir, ada bakteri Desulfovibrio. Bakteri ini merupakan bakteri pengurai sulfat menjadi H2S atau asam sulfida yang akan bereaksi dengan kontaminan logam berat dalam air. Kemudian ada jenis bakteri anaerob. Nomor 1, Cardiobacterium sp. Bakteri ini merupakan bakteri gram negatif dan bersifat fermentatif dalam sistem metabolismenya. Jenis bakteri ini membutuhkan gas karbon dioksida atau CO2 untuk proses pemisahannya dan tidak mampu mereduksi nitrat. Bakteri ini mampu menghasilkan gas sulfida atau H2S dalam pertumbuhannya. Nomor 2, bakteri Methanobacterium yang merombak asam lemak yang dihasilkan oleh bakteri lain menjadi gas metan yang dapat digunakan sebagai biogas. Yang ketiga ada bakteri Desulfovibrio yang mengurai sulfat menjadi asam sulfida yang akan bereaksi dengan kontaminan logam berat dalam air. Masih dalam jenis bakteri anaerob, nomor 4, Micrococcus denitrificans. Bakteri ini berperan dalam proses denitrifikasi. Nomor 5, Lactobacillus. Bakteri ini berfungsi untuk memecah protein, karbohidrat, dan lemak. Nomor 6, Micrococcus denitrificans kembali. Cuman saat ini bakteri ini menguraikan zat HNO3 atau asam nitrat menjadi amonia dan oksigen. Dan yang terakhir ada bakteri Staphylococcus yang menghasilkan enzim katalase untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Selanjutnya kita akan membahas reaksi bakteri dalam menguraikan senyawa polutan. Ya, senyawa organik akan bereaksi dengan oksigen dan bakteri, membentuk energi dan menghasilkan air, lalu karbon dioksida dan amonia sebagai produk samping dan produk senyawa lainnya yang belum diketahui. Dan di sampingnya ada juga reaksi bakteri dalam menguraikan senyawa kompleks. Kemudian kita akan membahas peran bakteri dalam masing-masing. Nomor 1, dalam pengolahan air limbah. Contohnya ada bakteri metanogen, yaitu bakteri yang menghasilkan metan atau
atau CH4 dari senyawaan asetat. Bakteri metanogen dikelompokkan ke dalam 4 ordo, yaitu Methanobacteriales, Methanomicrobiales, Methanococales, dan Methanosarnicales. Di bawahnya ada gambar dari bakteri metan ini atau metanogen. Nomor 2, kita akan membahas peran bakteri dalam penguraian logam berat. Limbah penambangan emas dan tembaga tailing yang banyak mengandung logam berat, terutama air laksa Hg, lalu industri logam dan penyamakan kulit yang menghasilkan logam berat terutama kadmium, serta industri pupuk, yaitu misalnya fosfat, yang mengandung logam berat seperti Hg, Pb, dan Cd, sekarang banyak menimbulkan masalah pencemaran logam berat. Bakteri dapat menghasilkan senyawa penghelat logam yang berupa ligan berberat molekul rendah yang disebut siderophore. Untuk mengambil logam berat yang sudah terakumulasi oleh bakteri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Logam dari limbah cair dapat dipisahkan dengan memanen mikroba. Masih dalam nomor 2, limbah pabrik yang banyak mengandung logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan logam berat sebagai nutrien atau hanya menjerap imobilisasi logam berat. Mikroorganisme yang dapat digunakan diantaranya ada Thiobacillus ferroxidans dan Bacillus subtilis. Di bawah ini merupakan gambar dari kedua bakteri tersebut. Nomor 3, peran bakteri dalam penguraian limbah organik. Penggunaan mikroba dalam mengolah limbah organik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menjadikannya pupuk organik dan menjadikannya biogas. Bakteri yang berperan dalam perombakan bahan organik meliputi bakteri pembentukan asam dan bakteri pembentukan gas metan. Bakteri pembentukan asam akan merombak bahan organik dan menghasilkan asam lemak. Proses ini dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas, Flavobacterium, Alkaligenes, Escherichia, dan Aerobacter. Kemudian selanjutnya ada penggunaan bakteri untuk mengolah limbah PCP. PCP di sini adalah parakloropenol yang masih termasuk dalam limbah organik. Dapat digunakan bakteri dari kelompok Corneform dan Arthrobacter sp yang telah diaklimasi, telah terbiasa hidup di medium treatment, yang telah digunakan juga untuk mengolah limbah yang mengandung PCP dengan metode bioaugmentasi. Ya, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.